Saudara, debat antara calon presiden minggu lalu menuai pro dan kontra. Prabowo Subianto sebagai kandidat capres merasa dirinya diserang secara personal. Senada dengan kekecewaan Prabowo, bahkan Presiden Jokowi menyebut meminta evaluasi KPU terhadap format debat. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan. Sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu. Presiden Jokowi menilai jalannya debat ketiga pada Minggu 8 Januari lalu hanya menyerang personal capres. Jokowi berharap KPU memperbaiki format debat capres. Mirip seperti nada kecewa, Presiden Jokowi sebelumnya Prabowo Subianto, capres nomor urut 2, mengaku kecewa dengan jalannya debat ketiga. Prabowo menilai dua capres lainnya hanya mencari poin untuk menyerangnya. Kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bicara soal Jokowi yang mengomentari serangan personal di debat Pilpres ketiga. Anies menyatakan terkejut bahwa Presiden turut berkomentar soal jalannya debat. Anies mengklaim debat berkaitan sama kebijakan dan tak menyerang personal. Jadi malah saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Jadi saya rasanya nggak mau komentar terlalu banyak dah. Biar publik aja nanti yang menilai. Sementara itu, Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 2 Mahfud MD berpendapat tak ada serangan personal dalam debat Capres. Mahfud memastikan pertanyaan yang diajukan kepada Prabowo Subianto adalah informasi negara tak mengandung unsur kerahasiaan. Ya mungkin, kalau penilaian Presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta ini. Kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi anunya begitu, kan itu bukan rahasia. Nggak ada yang kemarin yang seharus dirahasiakan dari pertanyaan itu. Kalau saya kan bekas Menhan juga, mana yang rahasia? Saya tahu undang-undang rahasia negara, nggak ada dari pertanyaan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum melihat ada beberapa hal yang akan menjadi bahan evaluasi pasca debat Minggu 7 Januari lalu. Ketua KPU Hasyim Asyari menuturkan format debat merupakan kesepakatan semua tim pasangan Capres-Cawapres. Jadi sepenuhnya masyarakat atau rakyat pemilih yang akan menentukan ini berkualitas atau tidak, kemudian mengedukasi atau tidak, jawaban atau pertanyaan sesuai dengan tema atau tidak, itu masyarakat pemilih sepenuhnya. Kan model atau bentuk debatnya sudah disepakati, ada 6 segmen, jadi memang modelnya seperti itu. 4 dan 5 pun akan begitu, debat keempat dan kelima pun akan begitu. Jelang pemilihan Presiden 14 Februari mendatang masih ada 2 kali debat lagi. Debat keempat dijadwalkan menjadi debat kedua antar Cawapres, dan debat kelima menjadi debat pemungkas calon presiden. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPU akan melakukan evaluasi pasca debat Capres Minggu 7 Januari lalu. Salah satu yang dibahas soal protes tim ses paslon menghampiri langsung ke moderator debat. Ketua KPU Hasyim Asyari menyebut segera melakukan evaluasi bersama tim pasangan calon nomor urut 1, 2, dan 3 pasca debat Minggu 7 Januari. Soal Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Grace Natali yang menghampiri moderator debat juga akan jadi bahan evaluasi KPU. Itu nanti jadi bahan evaluasi ya, nanti pada rapat dievaluasi. Semuanya tim pasangan calon akan menyampaikan catatan, 1, 2, dan 3 menyampaikan catatan, dan kemudian ke depan baiknya gimana nanti akan kita bahas. Kalau saya sudah statement kan,
masing-masing tim pasangan calon berdasarkan pengalaman debat pertama, kemudian disepakati masing-masing tim pasangan calon ada LO-nya. Ada LO yang memang berada di tim pendukung, terus ada LO yang bergerak bebas dalam arti begini, bisa ke sana kemari untuk menjembatani komunikasi. Kalau sudah disepakati seperti itu, siapapun kan harusnya menggunakan LO yang disepakati itu. Politisi PSI Grace Natali menyebut aksinya bersama Isyana Bagus Oka menghampiri moderator debat untuk meminta klarifikasi moderator lantaran ada pendukung paslon tertentu yang dianggap mengganggu konsentrasi capres saat debat. Kami sudah berkomunikasi melalui LO kepada KPU dan di saat yang bersamaan, di saat jeda iklan, saya bersama dengan Isyana Bagus Oka berusaha bertanya kepada moderator apakah gestur seperti ini diperbolehkan atau tidak. Dan kami juga membawa video sebagai alat bukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para pendukung yang berada persis di belakang tempat duduk moderator. Jadi itu yang disampaikan di saat saya mendatangi moderator saat jeda iklan.